Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukmanhar, tayangan adanya tanpa rekayasa. Sahabat tentunya pasti kenal seorang ulama besar, seorang waliullah yang bernama Gus Dur. Ternyata Gus Dur mempunyai pusaka yang berbentuk keris, yang pastinya pusaka ini sangat dahsyat. Nah, kini Gus Dur sudah tiada. Siapakah yang bisa mengurusnya? Dan kini di manakah keberadaan keris tersebut? Simak video ini sampai tuntas. Ini insya Allah sahih ya, dari Kiai Yasin sebagai sepupu Gus Dur. Beliau wafat, diwasiatkan kepada istrinya agar ini diserahkan kepada Yusuf alias Gus Dur. Hasil wawancara saya dengan Ketua Umum FKPPAI, Gus Dur itu pernah menjadi Ketua Penasihat FKPPAI, Ustadz Aziz Hidayat. yang kalau tidak salah Icokro juga pernah menjadi praktisi FKPPAI. Iya, kalau nggak salah di periode itu saya juga melihat juga lah katakanlah begitu. Saya eksis di dalamnya. Di saat ketua umumnya adalah Ustadz Aziz Hidayatullah. Nah, dan saya ada fotonya. Masuk pondok pesantren Al Hidayah. Apa? Bustanul Hidayah. Tegal ya. Tegal ya. Selalu Tegal. Ini fotonya nih. Ketika peresmian di sini Gus Dur. Ini Pak Mas Utoyib. Ini Kilau Jatiwaseso. Artinya data ya. Dan hasil wawancara saya, beliau pada saat itu menjadi Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Kalau bahasa gampangannya, beliau pernah menjadi Ketua Pembina. Dukun. Wah, baik. Gitu ya. Mungkin jenengan bisa lebih detail karena jenengan selain memang santri Tebu Ireng, juga tinggalnya di Jombang dan menjadi praktisi di FKPPAI. Ada nggak dengar cerita Gus Dur itu memiliki koleksi pusaka? Kalau dengar, tentunya dengar ya, dan banyak. Konon beliau punya koleksi yang sangat banyak, dan karena beliau itu termasuk sosok yang sangat apresiatif dengan budaya. Utamanya budaya apa saja. Iya. Itu kalau dengar ya, kalau dengar saya pikir semua orang udah dengar. Kalau punya, siapa tahu jenengan kan santri sana dan mungkin ada kedekatan khusus sehingga kemudian ada warisan berupa pusaka peninggalan Gus Dur. Begitu ya. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya beneran nih dari Gus Dur. Iya. Kalau beliau ini, kalau tidak kita nanti geruduk bareng-bareng ya. Jadi begini. Coba gimana kisahnya sampai pada akhirnya Ki Cokro yang juga santri Tebu Ireng bisa mendapatkan keris yang menurut jenengan adalah peninggalan atau pernah dikoleksi oleh Gus Dur atau pernah dipunyai. Insyaallah. Gimana ceritanya? Jadi kurang lebih usia sanawiyah gitu. Itu saya intim sekali dengan guru saya, seorang seniman dan seorang guru agama yang sangat baik, santun dan sangat rendah hati. Beliau selalu memberikan banyak wejangan dengan penuh cinta. Termasuk saya belajar banyak ilmu agama juga dari beliau, karena beliau adalah kayak jenengan, sejarawan. Nah, itu termasuk orang yang sangat suka dengan sejarah, dan beliau juga mengajar sejarah kebudayaan Islam. Kalau dulu ada pelajaran namanya SKI, sejarah kebudayaan Islam. Nah,
kayak senior kita Bapak Kiai Haji Agus Sunyoto begitulah gitu. Beliau begitu, sosoknya nggak jauh-jauh seperti itu. Nah beliau itu dan seniman. Beliau piawai untuk bikin kaligrafi dan sebagainya gitu ya. Beliau tinggal di Jombang. Terus Kampung Kademangan. Singkat cerita, beliau namanya DRS Junaidi Yasin, Kiai Haji Junaidi Yasin. Beliau adalah sepupunya beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Yasin ini sepupu dari Gus Dur. Ya, betul, sepupu dari Gus Dur. Ya pokoknya intinya beliau pernah bercerita kepada saya, masih beliau sugeng bahwasanya ada beberapa koleksi dan diantaranya salah satunya adalah dari Mbah Dur, gitu loh intinya begitu loh beliau kalau membahasakan dari Mbah Dur. Nah sampai pada akhirnya, dan saya pernah dikasih tahu ini beliau masih sugeng, nah gitu lah. Terus sampai pada akhirnya kira-kira ya 10 tahun yang lalu beliau wafat. Ini diwasiatkan kepada Ibu Nyai beliau, istri Nyai Yasin kan gitu ya, dan keluarganya untuk ini nanti diberikan pada Yusuf kan gitu ya, Yusuf Cokro bukan Yusuf Effendi kan gitu ya. Nah seperti itu ya. Insya Allah sahih ya, dari Kiai Yasin sebagai sepupu Gus Dur, beliau wafat diwasiatkan kepada istrinya agar ini diserahkan kepada Yusuf alias Ki Cokro. Dan mohon barangkali Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak mengklaim ya, tapi insya Allah mudah-mudahan sahih gitu ya, karena memang ini namanya dapurnya namanya masuk ke Jalak Tilam Sari. Bisa dijelaskan jalak itu apa? Jalak itu bisa burung jalak itu. Ya, kenapa dapurnya disebut Jalak Tilam Sari? Jalak Tilam Sari. Ya. Dari mana melihatnya itu Jalak Tilam Sari? Dari mana ya? Ya ini ciri wanci atau apa namanya ya, rancang bangun dari jalak itu punya jalak tilam itu ada tikel alis. Nah ini ada tikel, ini namanya tikel alis Pak. Oh, kalau brojol nggak ada Pak. Nah ini Gus, saya pikir tadi itu ini brojol, mirip kan, mirip gitu brojol ya. tapi ada tikel alis, maka itu menjadi jalak ya. Kalau ada begini, model begini, kalau ada tikelnya begini, ini masuk kepada tilam lah gitu. Tilam atau jalak tilam sari. Kebetulan ini masuknya jalak tilam sari menurut ini ya pantauan saya, tetapi nanti barangkali ada yang lebih ahli, lebih mengidentifikasi lagi bahwasanya ini misalkan tilam saja atau tilam upih, karena antara jalak dengan tilam sari dengan tilam upih itu aja agak sangat mirip. Apalagi ini sudah banyak mengalami ini ya pengikisan ya, karena waktu, karena jelas ini dari tangguhnya Mojopahit. Ya. Boleh saya pegang? Boleh silakan. Jalak Tilam Sari, pamornya pendaringan kebak, full pamor. Iya ya. Itu meteoriknya itu keren tuh ya. Filosofinya Jalak Tilam Sari itu bisa dijelaskan? Jalak itu bisa diartikan kalau secara letterlock ya burung jalak. Burung jalak itu mempunyai kegemaran menjaga keseimbangan sosial, menjaga interaksi sosial. Kalau di daerah-daerah itu kalau Pak petani lagi membajak sawah, nah itu biasanya jalak itu sering nangkring di atasnya kerbau untuk ngambilin tumo, ngambilin kutu-kutu yang ada di dalam di kulitnya kerbau itu ya. Itu ya. Oh iya, jalak itu punya harmoni alam gitu ya. Jadi dia mencari makan dengan mudah tanpa menyakiti dan menyingkirkan siapapun. Maka wajar kalau beliau juga seperti itu ya. Kan itu mungkin ya gitu. Iya, ini identifikasi. Bisa juga diartikan jalak itu laki-laki.
laki-laki sejati gitu, katakanlah gitu. Tentunya laki-laki sejati itu ya ada beberapa tendensi-tendensi atau perilaku seorang laki-laki, dalam hal ini dikerucutkan laki adalah imam. Itu kayak apa sih kira-kira kalau menurut jenengan, kan gitu? Iya, iya. Kan gitu. Tentunya punya dedikasi, punya leadership kepemimpinan yang baik dan jujur, kan gitu. Artinya kalau dipermudah ya, secara filosofi memiliki setidaknya ada dua hal yang utama dalam jalak, yaitu sosialisme. Sosialisme artinya rasa sosial yang tinggi, keseimbangan alam semesta. Betul. Dan segala penghuninya. Berikut juga menjadi sosok pemimpin, menang tanpa ngasorake. Itu yang luar biasa. dan insya Allah ya, bukan Tilam Sari. Tilam itu adalah tikar atau permadani, tempat yang mulia, gitu ya. Sari itu semerbak. Jadi menjadi seorang laki-laki, seorang imam, seorang pemimpin, diharapkan menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini, khalifah lah katakanlah gitu ya, yang menghadirkan kebaikan dan dirinya pun mengeluarkan aroma kebaikan gitu untuk sekeliling, tanpa mau melebih-lebihkan. Kalau diidentifikasi, diakur-akurkan. Sepertinya sosok Gus Dur juga seperti itu yang saya tahu ya. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan wallahu a'lam apakah karena pengaruh dari sesuatu yang beliau punya ini, atau memang mungkin juga memang kepribadian beliau yang seperti itu. Iya, yang jelas memang kepribadian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi